perpajakan. Terus juga dari hasil penjualan itu ada ketimpangan. Nah, mekanisme ini bagaimana menurut Pak Yudi? Jadi gini, kalau penyerahan jaminan AIDA itu prinsipnya gini Pak, kalau di bank itu ya. Saya nggak tahu apa di teman-teman di Pak Edi, Mbak Mita, atau di Bank Papua apa menjalankan penyerahan jaminan AIDA seperti ini ya. Tapi yang saya tahu, AIDA seperti ini gini. Jadi bank itu dengan apa debitur menyerahkan jaminan kepada bank, maka debitur sudah tidak punya hak atau kewenangan lagi terhadap objek jaminan itu. Jadi di satu sisi debitur sudah tidak punya kewenangan atas hak objek jaminan itu, di sisi lain debitur juga sudah tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap bank. Kalau itu diserahkan seluruhnya untuk menjamin untuk melunasi seluruh fasilitas. Nah, dalam hal seperti itu, ya kemudian bank melakukan penjualan, seandainya bank ternyata bisa menjual lebih daripada nilai utang debitur, maka itu jadi keuntungan bank. Bank debitur tidak bisa lagi menuntut bank. Itu. Tapi kalau ternyata hasil penjualan itu lebih rendah dari outstanding kreditur, maka itu jadi kerugian bank. Bank juga tidak bisa menuntut debitur untuk melunasi sisanya dari kerugian penjualan objek. Itu yang dimaksud dengan kalau kita terima penyerahan jaminan sukarela ya kita ambil itu jadi AIDA, maka ketentuan yang seperti itu yang dijalankan. Jadi nggak bisa misalnya debitur menyerahkan, kemudian bank menutup fasilitas, dianggap lunas. Ini pasti sudah dianggap lunas Pak kalau di bank dianggap lunas. Kemudian bank mau menjual di harga misalnya 5M, sementara outstanding kreditur 4,5. Nah, debitur kemudian, loh aku minta kembalinya, kembalikan. Nah, sisanya kembalikan, aku minta kembalian. Nah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena di dalam perjanjian itu kan pasti sudah disebutkan bahwa dengan adanya penyerahan ini, maka semua fasilitas debitur sudah dianggap lunas. Dan debitur sudah tidak punya hak lagi atas objek jaminan yang sudah diserahkan kepada bank. Sehingga apapun yang terjadi, kerugian atau keuntungan itu semua ditanggung oleh bank. Gitu Pak. Jadi bank bukan hanya sekedar penerima kuasa untuk menjual, bukan. Gitu. Oh, Pak Yudi. Iya. Itu terkait penilaian yang akan dijual itu, berarti kalau ternyata penyerahan itu memuat outstanding tunggakan dan lain-lain penalti sampai membengkak ya, karena kan itu mungkin macet berapa tahun. Ya, relevansi untuk penilaian jual beli itu gimana ya untuk mengakomodasi misalkan dari pembengkakan pinjamannya 200, pembengkakan itu sampai 500. Terus sedangkan yang terjual itu kan mungkin 250 lah. Nah, itu kan cara mengakomodasi dalam jual beli itu gimana kalau terjadi praktek bank sudah melaksanakan jual beli gitu. Terus loh ini kamu acuan nilai yang mana gitu loh. Bank rugi ya, berarti ya? Iya, bank rugi. Cuman kan dari sisi perpajakan maupun BPN kan kamu ini nilai fair price-nya itu yang mana yang dipakai. Padahal ini kamu punya berarti sampai 500, terus kamu cuma nyentuhan 250. Nah, itu nanti tanda kutip bingung kan dari perpajakan. Ini value sebenarnya berapa gitu. Itu coba saya butuh penjelasannya. Nah, itu biasanya Pak kalau di bank itu ngambilnya dari nilai penyerahannya itu Pak. Dari nilai penyerahannya. Setahu saya kalau pajak itu Pak, saya nggak terlalu menguasai pajaknya ya, tapi setahu saya kalau saya diskusi sama teman-teman itu, pajak dia itu dari nilai penyerahannya. Berapa nilai penyerahan? Kan pasti harusnya nggak beda terlalu jauh lah harusnya ya. Harusnya, kecuali bank ada salah nilai jaminan ya. Harusnya nggak beda jauh. Sekalipun dia ada pembekakan ya. Pembekakan misalnya di perjanjian penyerahan dianggap outstanding debitur terakhir terhutang adalah 1M. Kemudian ternyata ini terjual hanya 900. Itu kalau nggak salah, kalau saya dengar,
saya nggak menguasai langsung perpajakannya sih. Tapi teman-teman tuh kalau ngomong mereka biasanya pajak ngambil dari nilai penyerahan jaminannya, gitu. Memang bakal ada selisih di situ. Tapi kalau misalnya dari pajak, apa mau dia ngambil nilai yang terkecil? Ya itu Pak Yudi, permasalahannya kan nanti Iya, bahwa betul. itu mengelabui dari harga gitu loh. Kita mau buat nilai jual beli lebih rendah dari nilai penjualan juga, akhirnya terbentur sama penyerahannya gitu loh. Kalau di dalam penyerahan itu dituliskan dengan harga yang bank diterun sepenuhnya untuk menentukan ya, itu mungkin memperkuat bahwa bank ya berhak jual berapapun ya. Terus yang kedua, di dalam penilaian itu mungkin juga bank melampirkan taksasi yang pernah dibuat atau mengupdate ya, sekarang pasaran sekian ya, jadi itu saya pikir cukup fair. Atau paling enggak kalau kita mau dasar yang cukup yuridis logisnya, mungkin dengan nilai hak tanggungan yang pernah dipasang bank itu, ya mungkin itu juga bisa dipakai acuan. Atau alternatif terakhir, bank memberikan satu surat bahwa dalam pelampiran kuasa menjual itu memang sebenarnya itu laku sekian 250 juta gitu. Jadi mungkin itu untuk mensupport bagaimana transaksi itu tidak dianggap mengelabui pajak. Iya, atau abu-abu, tidak jelas ini karena dalam penyerahan itu dia bisa jual berapa itu kan mekanisme pasar, dan juga penentuan berapa itu juga tidak bisa diambil dari acuan yang mana gitu loh. Bisa saja bank untuk menurunkan outstanding macetnya dia jual rugi gitu ya, kan bisa saja terjadi gitu. Nah, apa dalam hal-hal seperti ini diperkenankan ya Pak Yudi untuk pelaksanaan seperti itu ya? Ya bisa Pak. Cuman masalahnya dari pihak pajak mau nggak seperti itu? Ya, mau nggak? Kalau dari BPNC mungkin kan ada surat formal itu, mereka punya keyakinan bahwa nilai ini cukup fair, dan bank kan juga akan membukukan itu tidak bisa dengan nilai yang palsu kan seperti itu ya. Dan seperti itu. Dan nggak tahu kalau dari perbankan, dari perpajakan itu bisa set enggak ya, kalau memang memang dia bank itu jual 250 dibukukan dalam pembukuan bank juga 250, artinya fair bahwa itu nggak ada selisih atau permainan harga, mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya Pak Yudi. Ya bisa Pak, ya, itu tadi tergantung dari pajaknya sih, akhirnya mau terima atau enggak, seperti itu kan. Itu Pak. Cuman kalau untuk kerugian bank itu biasanya bank cover dengan CKPN. Jadi bank terima penyerahan AIDA itu biasanya sudah memperhitungkan CKPN-nya, cadangan kerugian, ya, itu sudah diperhitungkan sehingga bank mau. Gitu. Ya betul gitu ya Bang Papua. Dari Bang Papua, dari penyelamatan kredit, ya. Jadi diperhitungkan dengan CKPN-nya itu Pak. Ya next mungkin itu perlu ada sesi lagi Pak Yudi, yang penyerahan kredit bermasalah. Penyerahan jaminan ya. Iya, nanti itu biar mengencourage bank-bank lain itu dia tertarik, karena ini kan masih basic ya, memang basic betul. Memang seyogyanya kita tahu pengetahuan dasar dulu, nanti yang ke dalam pelaksanaan praktis Pak Yudi di pengadilan atau penanganan kredit macet, eksekusi, itu mungkin akan menarik untuk dibahas berkelanjutan setelah diadakan sesi ini, sehingga mereka menganggap bahwa oh ya penting ini, karena bank pasti akan bermasalah dan dalam situasi seperti ini akan banyak yang macet gitu. Ya mungkin itu. Terus saya boleh tanya lagi ya mengenai sesi ya. Masih ada waktu ini ya.
Ya, ya. Sepengetahuan saya, sesi itu ternyata cukup fantastis ya. Kalau dari kreditur menyerahkan ke pihak lainnya menggantikan, itu nilainya udah enggak karuan, karena sudah bank itu memperkirakan bunga dan lain-lain itu sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu antara pihak penerima sesi dengan pihak debitur kan diberi hak untuk mengadakan bargaining sendiri ya mengenai penyelesaian itu ya. Iya, betul. Nah, bila mana mekanisme itu tidak tercapai, itu apa penerima sesi juga bisa mengajukan lelang ya? Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kedudukan pembeli cesi ya, pembeli cesi atau cesionaris atau penerima cesi, kedudukannya dia mewakili kreditur, menggantikan posisi kreditur. Jadi dia selaku kreditur baru. Selaku kreditur baru. Jadi kalau misalnya nanti mekanismenya begitu penyerahan cesi selesai, semua objek jaminan, perjanjian kredit semua di tangan cesionaris ya. Kemudian dari pembeli cesi ini dia akan memberikan pemberitahuan kepada debitur. Fasilitasmu sudah tak beli, jaminanmu sudah di tangan saya, ya kan gitu. Nah kemudian nanti pihak pembeli cesi dia akan memberikan surat peringatan kepada debitur untuk lunasi. Kalau enggak, ya kemudian debitur tidak melunasi kepada pembeli cesi, maka pembeli cesi atau penerima cesi ini berhak untuk melakukan lelang. Memang mekanismenya lelang, Pak. Nggak bisa terus dibalik nama ke atas nama pembeli cesi, nggak bisa. Harus lewat lelang. Gitu. Sama dengan bank. Persis sama dengan bank. Oh, itu nggak bisa ya dasar akte sesi itu penerima sesi membalik nama ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi BPN kok menerima itu ya? Balik nama nggak tanggungan bisa. Ya. Tapi balik nama sertifikat nggak bisa loh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau balik nama nggak tanggungan. BPN menerima gimana? BPN menerima pengalian itu untuk dimiliki gimana? Harusnya nggak bisa. Harus lewat mekanisme lelang, nggak bisa. Harus lewat mekanisme lelang. Jadi dia kayak posisi di bank ya. Karena pembeli cesi ya, cesionaris ini dia pada waktu dia beli cesi, maka hak tanggungan ini harus dibalik nama cesi ke atas nama pembeli cesi. Nah prinsipnya dalam hak tanggungan kan penerima hak tanggungan nggak boleh memiliki sendiri. Ya kan mengambil alih sendiri kan nggak boleh. Bisa digugat berarti ya kalau dia. Bisa digugat. Bisa digugat kan. Gitu, harus melalui mekanisme lelang. Oh, iya. Cuman si pembeli sesi ini punya hak untuk dia mau menentukan berapa dari si debitur membayar utangnya ya. Bisa. Karena dia sudah reposisi bank selaku kreditur ya. Betul, iya. Iya. Gitu. Dan sesi ini apa bisa dialihkan lagi setelah itu ke penerima sesi berikutnya? Bisa ya? Bisa. Ada hak substitusinya ya? Ada, bisa. Bukan hak substitusi, tapi dia selaku pemilik, selaku kreditur, dia bisa mengalihkan lagi ke kreditur yang lain. Oh, gitu. sampai berapapun ya bisa ya? Iya. Tapi kalau sampai berapapun yang terakhir rugi ya. Kan sudah berkurang terus. Kayak cek gitu kan, nah, ini apa BG jatuh tempo lah, dijual 90%, nanti yang dijual lagi 80%, lama-lama kan habis. Gitu kan. Itu. Iya, sementara cukup Pak Yudin atau teman lainnya. Iya. Satu lagi, sorry. Iya. Dalam praktek itu pengakuan hutang dan perjanjian kredit. Nah, itu kalau menurut praktisi Pak Yudi sebagai pengacara, itu sebenarnya lebih kuat di mana posisinya saat disebut perjanjian kredit atau pengakuan hutang? Nggak ada bedanya, Pak. Di dalam pembuktian pengadilan itu nggak ada bedanya. Cuman bedanya kalau misalnya akte pengakuan hutang itu kan isinya tetap perjanjian kredit. Itu nggak pernah dipermasalahkan oleh hakim.
Nggak pernah. Sepanjang memang isinya perjanjian kredit ya. Tapi kalau benar-benar pengakuan hutang dan ada gross aktenya, nah nilainya ini yang wajib diperhatikan. Kan harus pas. Kalau selama ini mau pakai perjanjian kredit, mau pakai pengakuan hutang, sepanjang isinya perjanjian kredit itu nggak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Nggak pernah. Jadi tidak masalah, mau bikin judul kepalanya apa, nggak apa-apa. Gitu Pak. Cuman lebih pasnya kalau sesuai teorinya kan pakai istilah perjanjian kredit. Ya. Gitu. Satu lagi Pak Yudi, mungkin ini yang pertanyaan saya terakhir. Bagaimana kalau di Bali itu banyak pemberian HGB di atas hak milik ya, sedangkan penerima HGB itu sudah membangun satu properti di atasnya, mungkin rumah atau hotel ya, memang dia dikasih 20 tahun, sedangkan begitu habis itu kan berarti maksudnya begitu macet, HGB itu kan melekat di atas hak milik berikut propertinya. Dan itu kan kalau difidusiakan kan bukan barang yang bisa dipindahkan. Nah, itu gimana solusinya? Kalau itu sepanjang kalau di Bali itu biasanya ada hak milik di atas hak milik, di atasnya ada HGB. HGB di atas hak milik. Atau ada hak milik di atas hak pengelolaan misalnya. Maka harusnya bank pada saat kalau menerima itu sebagai jaminan itu bisa di-HT Pak, bisa di-HT. Jadi bank harus meminta izin kepada pemilik dari hak pengelolaannya atau pemilik dari HGB yang di bawahnya. Gitu. Jadi misalnya ada hak milik, kemudian di atasnya ada HGB. HGB-nya dijaminkan, maka bank harus minta izin kepada pemilik dari hak milik ini. Nah ini pada saat pendatangan hak tanggungan harus ada surat izin, sama dengan hak pengelolaan. Kalau hak pengelolaan kan kita minta izin dari pemegang hak pengelolaan. Kalau hak milik di atas HGB atau HGB di atas hak milik, maka waktu menjamin kan harus minta izin pada pemilik hak miliknya. Gitu Pak. Eksekusinya gimana Pak? Kalau macet itu HGB ada propertinya gitu. Kalau bukan dari pemilik di atas hak milik ya, itu punya si pemilik HGB gitu. Iya, eksekusinya ya atas HGB di atas hak miliknya itu Pak. Nah, ini biasanya kesulitannya nanti antara pembeli lelang atas HGB dan tanggungannya ini, dia harus koordinasi dengan pemilik hak milik di bawahnya, yang mendasari itu. Nah, itu biasanya saya ada beberapa kali pernah menangani, memang calon pembeli akhirnya mundur karena apa? Dia mau beli sekalian tanah yang di bawahnya ini. Nah, rupanya mungkin pemilik nggak mau melepas. Nah, dia nggak mau. Ya, memang ada kesulitan di sini. Ya, solusinya ya itu ya Pak Yudi ya. Iya, tapi eksekusi nggak masalah Pak. Kalau menurut saya eksekusi nggak masalah. Tetap eksekusinya atas HGB di bangunan dan HGB-nya itu nggak masalah, gitu. Nah nanti pembeli lelangnya itu, ini kan HGB ada jangka waktunya, lah. Pada saat ini jatuh tempo, ini kan gugur HGB-nya. Kalau mau diperpanjang kan harus izin dengan pemilik hak milik di bawahnya ini. Kalau nggak diizinin ya sudah. Ini bangunan ini menjadi milik dari pemilik hak milik ini, Pak. Gitu. Biasanya mereka itu pakai sistem kalau nggak salah BOT. Itu. Apa BOT itu, Pak? Bill of Transfer ya. Jadi bangunan ini dibangun jadi dia mengajukan hak guna bangunan di atas hak milik. Dengan perjanjian dia akan membangun ini dalam jangka waktu 30 tahun, maka bangunan ini akan menjadi hak milik dari pemilik hak milik asalnya. Itu kan. Oh, atau kompromi dengan si pemegang hak milik ya. Kalau ini betul. Saya mau reposisi, saya mau perpanjang HGB. Iya, betul. Saya kompensasi berapa untuk 20 tahun ke depan gitu ya. Iya, betul. Betul ya, gitu memang. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya. Sini ada pertanyaan lagi. Jika ada debitur yang telah menjaminkan BPKB kendaraan yang telah dibebani fidusia
debitur ingin mengganti nama pemilik jaminan dari perorangan menjadi badan hukum, bagaimana prosesnya? Roya fidusia lalu fidusia ulang lagi atau hanya membuat akte perubahan? Prosesnya roya fidusia dan fidusia ulang, karena beda sudah. Dari perorangan menjadi badan hukum. Kalau saya roya. Kemudian diubah menjadi badan hukum. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Pak Yudi. Ya. Kalau surat pernyataan itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian ya. Cuman kan dalam konteks tertentu itu kita kan memberikan tekanan atau pressure bahwa ada hal-hal poin-poin si pembuat pernyataan yang harus komit memenuhi ya. Iya, iya. Karena kita kan nggak mau pernyataan itu kosong, tidak mempunyai kekuatan atau istilahnya hal-hal yang membuat dia itu bisa menyelesaikan kewajibannya. Nah, ini apa ketentuan memaksa ini tidak bisa menjadikan alasan dari dia untuk minta dibatalkan ya, bahwa itu saya dipaksa gitu. Padahal kita menggiring bahwa pernyataan itu memenuhi platform yang kita inginkan gitu loh, karena dia misalkan tidak memenuhi suatu kewajiban, nah, di dalamnya dia akan berjanji untuk menyelesaikan dalam tempo sekian dengan konsekuensi bagaimana secara hukum dia akan diproses baik perdata atau pidana. Nah itu kalau dari sisi perjanjian kan ini sudah out of the box ya, bukan itu ya. Tapi kalau dari sisi praktisi gimana itu Pak? Kalau pernyataan itu kan pernyataan sepihak, Pak Bu. Jadi bukan perjanjian ya, karena perjanjian kan pasti harus ada dua pihak. Nah kalau misalnya dia, makanya kalau membuat satu misalnya pernyataan, diusahakan untuk selalu ada saksi yang bisa menguatkan pernyataan itu. Kalau misalnya si pembuat pernyataan mengelak, usai dipaksa, nah, kita yang harus membuktikan loh bahwa kita nggak pernah memaksa. Nah, kalau ada saksi, ya itu nanti akan memperkuat alibi dia atau alibi kita yang benar. Gitu Pak. Yang penting kalau seperti itu saksi yang lebih berperan. Karena kan kita nggak tahu kamu paksa dalam bentuk apa paksa. Apa taruh pada waktu mau membuat surat pernyataan tanda tangan ada pisau di situ, ada pistol di situ, nah, nggak tahu kan gitu. Atau cuman ya alasan dia ya misalnya dipaksa kok suruh bikin, padahal kita nggak pernah memaksa. Makanya harus ada saksi Pak, terutama kalau untuk yang berkaitan dengan hal-hal yang bawah tangan ya, harus saksi. Oke. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan dari Bank Papua, dari Bank Nobu, Pak Edi? Ini ada pertanyaan? Ada Bank Papua? Sudah di unmute itu. Mau tanya? Sudah jelas Pak Yudi. Oh sudah jelas. Halo Pak. Iya Pak. Pak dari Bank Papua dan Pak Peter. Iya Pak Peter. Pak, ini mau bertanya terkait agunan tadi Pak. Iya. Nah, gimana kalau ada agunan yang ternyata ketika kita tahu bahwa agunan tersebut sudah diwakafkan Pak. Misalnya diwakafkan ke panti asuhan, lembaga keagamaan, atau itu gimana Pak? Dalam arti kalau upaya penyelesaian kami dan ternyata kami tahu bahwa agunan tersebut itu telah diwakafkan. Bapak tahunya gitu, kapan? Ada case Pak. Jadi ketika ada debitur itu prestasi, kita sudah apa namanya sudah
menjual setiap jaminannya, ternyata masih ada utangnya, dan kami selidiki sebagian utangnya itu kita buat pengakuan utang, Pak. Nah, kita buat pengakuan utang, kalau diserahkan karena masih ada sisa kewajibannya, kita buat pengakuan utang. Dalam perjalanan kita tahu bahwa sertifikat tersebut ternyata itu sudah diwakafkan. Itu sudah dibebani. Itu apakah kita bisa, yang menjadi agunan untuk kita upayakan untuk penyelesaian. Maksud saya, Pak, apakah yang sudah diwakafkan itu bisa kita lakukan eksekusi. Kita ambil alih terus kita eksekusi gitu. Pertanyaannya, diwakafkan itu sebelum dijaminkan atau setelah dijaminkan? Sepertinya itu tidak dijaminkan, Pak. Cuma beliau kasih karena beliau masih punya tunggakan yang masih ada. Oh, berarti bukan jadi. Akhirnya ini betul. Bukan menjadi jaminan akhirnya, Pak, ya? Betul, tapi karena masih ada kewajibannya, jadi dia kasih serahkan. Dia menyerahkan itu, cuman menyerahkan aja, bukan tidak diikat sebagai jaminan, Pak, ya. Nah, kalau seperti itu kita nggak bisa eksekusi, Pak. Tapi kan kita sudah buat ini, Pak, pengakuan hutang di notaril. Betul. Atas jaminan itu. Nah, jaminan itu diikat di notaris. Jaminan belum diikat, cuma kita udah, dia serahkan ke kita buat pengakuan hutang. Nah, di dalam pengakuan hutang ada menyebut jaminan itu enggak? Ada menyebut objek itu enggak? Ada, Pak, ada. Nah, di situ kan dia pasti menjamin bahwa objek ini tidak dalam sengketa, tidak menjadi milik pihak lain, kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Pak, itu sudah larinya ke pidana, Pak. Kalau dia sudah wakafkan, ternyata itu diserahkan ke Bank Papua untuk sebagai jaminan, dan di dalam akte dia tidak menyebutkan, nah itu berarti sudah pidana, Pak, karena dia memberikan keterangan palsu di dalam akta notaril. Itu satu. Yang kedua, karena itu sudah diwakafkan sebelumnya, yaitu menurut saya Bank Papua nggak bisa eksekusi. Karena antara wakaf dan menyerahkan ke Bank Papua, lebih dulu wakafnya. Ada suratnya nggak, Pak? Diwakafkan. Ada penyerahan-penyerahannya. Penyerahannya, kebetulan ini orang dalam sih, Pak. Ceritanya ini orang dalam, beliau sempat memimpin, tapi dalam kasus perjalanan, beliau tersirat, katakanlah korupsi lah. Jadi kami wajib meminta semua asetnya untuk membayar kewajibannya. Iya, betul. Nah, kalau itu ternyata sudah diwakafkan dan sudah ada surat resmi itu wakafnya, Pak, itu Bank Papua nggak bisa eksekusi dong. Iya, toh? Berarti dia menyerahkan objek yang sudah serahkan ke pihak lain, gitu. Iya. Gitu. Baik, Pak. Gitu, Pak Peter. Boleh saya tambahkan, Pak Yudi? Oh, boleh. Silakan, Pak. Ya. Jadi gini, Pak Peter, sepengetahuan saya, kalau itu diwakafkan, kalau memang secara formal ya, biasanya dia ke pejabat ikrar wakaf ya, di KUA yang mencatat atau membuat akta peralihan mengenai wakaf tersebut. Dan sertifikatnya akan dirubah jadi sertifikat wakaf ya. Jadi asumsi saya kalau tadi itu ada sertifikatnya ke bank, itu belum nyata dilakukan secara hukum. Mungkin dia semacam amanat atau dia memberikan secara lisan aja bahwa ini mau diserahkan untuk masjid atau untuk panti seperti itu. Jadi itu sih sepengetahuan saya ada sertifikat wakaf ya kalau memang sudah secara formal diserahkan gitu. Berarti masih bisa kita ya. Ya, terima kasih. Berarti baik, Pak, makasih, Pak. Berarti seperti tadi Pak Sujono sampaikan, kemungkinan wakaf yang diserahkan itu
belum secara resmi, Pak. Tadi saya tanya apakah sudah ada surat-suratnya lah. Betul. Tadi saat disampaikan oleh Pak Sujono ini kebetulan beliau notaris, Pak. Jadi kalau sudah wakaf kan berarti ada sertifikat wakaf. Kalau nggak ada, Bapak pegang sertifikatnya, ada gitu ya. Menurut saya udah diblokir aja di BPN, Pak. Baik. Itu ya Pak Sujono, bisa langsung diblokir ya? Iya, diberikan dasar-dasar mengenai ini pemblokiran itu untuk tidak dilaksanakan peralihan ya. Mungkin juga sekaligus diberitahukan di mana KUA setempat yang pelaksana ikrar wakaf, biar itu dia nggak sampai membuat pengganti yang bisa diterbitkan sertifikat wakaf. Ya, langkah blokir itu yang Pak Yudi bisa sampaikan. Iya. Itu benar itu. Ya. Itu Pak Peter. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Siap, mungkin Pak. ada lagi? Kalau sudah tidak ada, ini kita udah pukul 12.19, mungkin bisa kita akhiri. Tapi sebelumnya saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan hari ini ya, itu berguna untuk Bapak Ibu semua, di pekerjaan, di mana ya, untuk menambah pengetahuan kita masing-masing. Dengan diskusi seperti ini pun saya juga nambah wawasan baru ya dengan berdiskusi seperti ini. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita live meeting ya, kita foto dulu. Ya, ini ada hostnya Bu Miska, mungkin bisa difoto Bu. Mungkin bisa on kamera semua ya udah ya. Mungkin buka kamera semuanya. Bisa kumpul. Di sini, buka kamera ya. Sini. Siap semuanya. Bentar Bu. Sebentar Bu, ini belum Bu. Belum Bu. Belum. Ya, silakan. Ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2. Jempol. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan, dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, di lain event. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu Pak. Ya, Pak. Sukses selalu semuanya. Ya, sukses selalu semua. Ya. Salam untuk Pak Ade, Bang Papua dari